pemahamannya adalah saya akhirnya membenci keyakinan saya yang dulu. Oh, membenci keyakinan yang dulu, membenci Kristen, bahkan sampai mau rencana membunuh orang tua. Nah, orang Kristen ini kalau bisa lenyap lah. Selamat datang Pastor Demeling dalam program hari ini, dalam program Obrolan Dewasa. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Luar biasa. Sepanjang hari bagaimana perjalanan dari tempat asal sampai dengan tempat ini? Sukacita ya. Dan bagi sebagian kita yang menyaksikan acara ini mungkin ada yang sudah mengenal sosok yang ada di hadapan saya, tetapi juga mungkin ada dari sebagian saudara yang belum mengenal. Jadi tidak ada salahnya dalam obrolan ini sebelum kita mulai dan kita bincang-bincang lebih jauh, tidak ada salahnya yang di hadapan saya ini memperkenalkan diri dulu kepada setiap kita semua. Silakan, Pastor. Ya, nama saya Demeling Gueso. Saya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Ya. Ya. Punya anak 2. Aktivitas hari-hari? Melayani full. Melayani full ya? Ya, melayani full. Jadi sudah komitmen melayani Tuhan sepenuh waktu? Iya, sepenuh waktu. Yes. Saya juga dengar sebagai seorang gembala ya? Iya. Ya, semua menggembalakan. Jadi penggembalaan semuanya baik-baik saja. Bagaimana dengan keadaan situasi? Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya corona nih. Iya. Semua jemaat dalam keadaan baik-baik ya? Puji Tuhan sampai hari ini semua tercover, Pastor. Ya, puji nama Tuhan. Nah, itu yang menjadi sukacita bagi setiap kita. Memang saat ini sedang dalam sebuah kondisi yang tidak menentu. Memang kondisi keadaan dunia, bukan hanya Indonesia menghadapi pandemi ini, tetapi biarlah kita bersama-sama berdoa, bisa mengatasi bersama, ya bukan dengan kekuatan kita, tetapi biarlah itu semua dengan kekuatan Tuhan ya Pastor. Dan apa yang mau saya perbincangkan dengan Pastor Demeling yang ada di hadapan saya hari ini sebenarnya menarik. Karena Pastor Demeling ini mempunyai satu pengalaman hidup di masa lalunya, mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa perjumpaan dengan Tuhan ada sesuatu yang pasti Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat, yang bisa kita saksikan Pastor ya, di Alkitab, apalagi Pastor sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala apalagi, pasti melihat banyaknya tokoh-tokoh Alkitab, di dalam Alkitab kita. Yang kita baca, mereka mungkin punya kehidupan masa lalu yang kelam, punya kehidupan masa lalu yang mungkin jauh daripada Tuhan, bukan anak Tuhan, tetapi pada saat mereka Tuhan jumpai, kehidupan mereka berubah 180 derajat, bahkan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini kita mau korek nih, kita mau cari tahu nih, Pastor, masa lalunya seperti apa? Bisa nggak Pastor ceritakan untuk berbagi berkat bagi kita di hari ini? Yang pertama, Pastor Lucky, hari ini saya berterima kasih karena diundang, dan saya yakin apa yang menjadi pengalaman saya dengan Tuhan itu akan menjadi berkat. Amin. Buat setiap yang mendengar. Karena memang itu juga yang ya, Wahyu katakan, kitab Wahyu, dengan kesaksian kita iblis dikalahkan. Gitu. Ya, silakan Pastor. Saya nggak pernah malu untuk menceritakan siapa Tuhan. Gitu. Jadi saya mengawali dengan cerita ini, satu peristiwa yang pernah saya alami di kampung halaman tahun 2000. Tahun 2000. Ya, jadi singkat cerita sangat suram. Ada banyak hal yang saya lewati begitu banyak, tapi satu peristiwa ini yang masih tercatat dalam memori saya sampai hari ini. Kenangan itu sulit dihapus ya? Iya. Okay. Dan dulu memang saya pikir ini membuat saya bukan semakin jauh lebih baik, tapi justru semakin lebih jahat. Ya, jadi ada satu pemahaman yang saya pikir ini baik. Seperti kata Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Yeah. Jadi satu waktu saya punya rencana yang sangat jahat sebetulnya pada orang-orang Kristen. Jadi karena mendapatkan satu pemahaman yang baru lewat peristiwa itu, bahkan saya meninggalkan Tuhan. Oh, jadi dari kecil sebenarnya sudah Kristen? Kristen saya kecil. Dari lahir sudah Kristen? Kristen. Besar dari keluarga Kristen? Besar dari keluarga Kristen. Tapi terus ya, silakan. jadi lewat peristiwa yang di kampung halaman itu, kemudian saya akhirnya ke ibu kota Jakarta. Okay. Nah, di ibu kota Jakarta itulah saya mendapat satu pemahaman itu. Nah, saya pikir ini baik gitu. Tapi ternyata itu membawa saya kepada satu hal yang tidak baik. Saya katakan inilah buruk. Jadi
Satu ketika yang saya rencanakan itu adalah membunuh mama sama papa. Membunuh orang tua. Iya. Jadi tidak ada orang yang tahu gitu. Bahkan sempat kakak saya telepon saya, itu juga saya lawan dia. Gitu. Jadi sempat berkali-kali kakak saya ingin ketemu saya, tapi saya selalu punya alasan untuk tidak ketemu. Tapi satu ketika saya lagi ibadah gitu, lagi sembahyang di loteng gitu. Nah, di loteng itu ada jendela sebelah kanan. Dan itu saya hanya melihat setiap kali saya ibadah, itu sembahyang itu saya melihat ada mahkota duri di kepala Tuhan Yesus itu. Tapi karena memang saya sudah hidup jauh dari Tuhan, jadi saya anggap biasa gitu. Jadi sebenarnya dari kecil sudah Kristen. Sudah Kristen, Pastor. Dalam pertumbuhannya pada akhirnya meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan. Iya. Oke, ini berarti dalam kehidupan keyakinan yang berbeda. Berbeda. Oke, Iya. silakan. Ya jadi saya, dengan keyakinan berbeda ini saya dapat pemahaman itu. Pemahamannya adalah saya akhirnya membenci keyakinan saya yang dulu. Oh, membenci keyakinan yang dulu, Kristen. membenci Kristen. Oke. Jadi Bahkan sampai mau rencana membunuh orang tua. Nah, Oke. alasannya kenapa saya mau ingin bunuh sama papa? Karena mama sama papa kan ingin mengembalikan saya kepada keyakinan yang pertama. Oke, ya. Jadi saya sudah merasa nyaman dengan pemahaman yang baru itu, keyakinan yang baru itu. Jadi saya juga ada pembenaran diri, pembelaan diri gitu. Nah, itu yang saya ingin lakukan. Nah, target itu waktu itu saya ingin tahun 2002. Oke, 2000. Kejadiannya terjadi waktu itu tahun 2000 untuk saya melihat mahkota duri. Oke, tahun 2000 melihat penglihatan ini. Iya. Oke, 2002. Nah, 2002 itu rencananya. Oke, 2002. Untuk mama sama papa. Oke. Ya. Dan ini baru pertama kali ini yang kedua kali saya ceritakan ini. Oke. Ya, karena itu hanya pribadi saya waktu itu. Karena saya begitu geram karena mereka memaksakan harus kembali kan. Oke. Kembali gitu. Jadi saya kenapa nggak mau kembali itu? Karena dulu waktu sekolah minggu seringkali diceritakan, oh Tuhan kita itu dia hidup. Gitu. Tapi ketika saya baca Alkitab, lah dia mati. Dia mati. Jadi akhirnya saya punya pemahaman. Karena dia mati, waktu di dalam kejadian di kampung halaman yang saya alami itu, waktu saya berseru berdoa untuk meminta jalan keluar, nggak ada pertolongan. Dan itu menjadi alasan untuk saya tidak kembali. Gitu. Nah, makanya itu meninggalkan kampung halaman pergi ke ibu kota. Iya. Oke. Nah, waktu pergi itu memang ada orang yang bawa gitu. Oh. Ada orang yang bawa. Nah, jadi saya ketemu melihat mahkota duri itu malam pertama, malam kedua rasanya biasa. Nah, malam ketiga itu kan sebulan sekali saya setiap kali ibadah, tidak selalu setiap hari gitu. Nah, jadi di situ yang malam ketiga itu saya melihat ada satu pribadi yang datang dari belakang saya. Dia merangkul saya. Dan seumur-umur saya menangis sejadi-jadinya malam itu. Yang satu pengalaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Belum pernah saya rasakan. Saya pernah kehilangan duit, nyari gitu setengah mati gitu. Nggak nangis segitu, tapi ini nangis sejadi-jadinya gitu. Iya. Bahkan air mata mengalir, waduh, udah nggak tahu tuh berapa banyak tuh yang keluar, Pastor. Dan saya malam subuh ya, saya sembahyang subuh. Itu saya merasakan hangatnya pelukannya dia gitu. Nah, jadi saya itu cuma terdiam. Nah, waktu dia balik ke depan, dia natap saya nggak lihat wajahnya pribadi itu. Nah, di situ saya melihat cahaya yang begitu kuat sekali. Gitu. Dan saya cuma lihat tangan-tangannya dia itu nunjuk ke saya. Saya melihat sebuah cahaya yang begitu kuat sekali. Dan belum saya dapatkan satu sinar cahaya yang luar biasa. Gitu. Dan di situ saya rebah. Saya rebah. Dan dia ulurkan tangan itu. Yang saya dengarkan itu dia cuma katakannya begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pertanyaannya begini, Pastor. Dulu Pastor pernah jadi Kristen. Ya. Di masa kecil pertumbuhan menjadi Kristen, bahkan ikut sekolah minggu. Ya. Nah, perkataan itu sebenarnya Pastor diingatkan kembali nggak bahwa sebenarnya perkataan itu ada dalam Alkitab, ada dalam firman Tuhan? Atau memang perkataan itu baru Pastor tahu pada saat mengalami perjumpaan atau pengalaman rohani itu? Saya harus akui bahwa saya dilahirkan Kristen, yang Kristen bukan mengalami satu pengalaman pribadi, tapi karena keturunannya. Ya, jadi saya dengar firman,
Saya dengar firman, tapi saya benar-benar kayak mengabaikan. Betul dari pastor katakan bahwa itu diingatkan kembali. Jadi apa yang sebetulnya waktu saya ikut sekolah minggu, itu baru saya teringat. Tapi pastor jujur karena mendapatkan edukasi, pemahaman yang baru itu, pengetahuan itu hilang semua. Jadi memang benar-benar terdoktrin dengan satu keyakinan yang baru Yang ini. baru. Oke. Jadi apa yang sudah pernah dipelajari, didengar dari sejak kecil masa-masa sekolah minggu itu sepertinya sirna begitu Iya, dengan pemahaman yang baru itu. Iya, Ya. pastor. Ya, makanya sampai berani berbuat nekat Iya. berencana membunuh Iya. sampai membunuh orang tua. Oke. Terus Ya, jadi waktu saya rebah sekitar beberapa menit kemudian saya bangun, pribadi itu udah nggak ada lagi. Dan di situ saya merasakan damainya luar biasa. Yang tadinya saya nggak ingin kembali, saya punya kerinduan besar sekali ingin kembali. Hanya tidak ada jalan untuk bisa keluar gitu. Nah, saya nggak tahu gitu. Akhirnya Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan. oke, sependeta ini ya? Iya, Orang pendeta. pendeta, oke. Dan pendeta ini saya belum pernah kenal siapa dia gitu. Dia bukan orang Indonesia. Apalagi saya ini pastor paling takut itu, apalagi lihat kayak orang Eropa itu matanya kayak ikan hiu. Waduh, Biru hijau dia begitu ya? Waduh, takut karena dia. Waduh, apalagi saya orang desa yang hari-hari kehidupan cuma mikir di lingkungan itu. Ketika dia ketemu saya, siapa dia? Kita nggak kenal dia kan. Jangan-jangan teroris, dia mau bunuh saya kan. Jadi waktu itu sempat berasumsi yang aneh-aneh juga gitu. Tapi saya nggak tahu entah bagaimana, seperti ada orang mendorong untuk naik ke mobil itu. Oh, jadi ini orang ini mencari pastor ke Jakarta? Iya. Oke. Dia temukan alamat saya gitu. Oke. Tempat di mana saya belajar itu. Oke. Temukan. Jadi ini tempat belajar mengenai keyakinan yang baru itu? Iya. Oke, yang bukan non-Kristen itu? Bukan. Oke. Jadi singkat cerita, hamba Tuhan ini, seorang pendeta dari luar negeri ini, berusaha mau menemui pastor dan akhirnya ketemu di Jakarta ya? Iya, ketemu di Jakarta. Oke. Lalu terusnya pastor jumpai atau pastor malah lari daripada dia? Saya malah takut. Ya tadi saya bilang karena dia kan orang asing, orang luar negeri. Pertama matanya gitu. Nah tapi saya nggak tahu kenapa waktu ajakan dia mau ajak saya makan keluar, saya dengan murah hati, dengan senang pergi. Gitu. Waktu saya diajak izin dulu dengan teman-teman situ, waktu masuk ke dalam mobil, ternyata di belakang mobil itu ada kakak saya. Oh, oke. Nah kakak saya dulu yang pernah telepon saya pernah ancam gitu. Nah dari situ saya nggak tahu masih ada amarah yang saya simpan, saya hanya peluk dia. Peluk kakak ya? Iya, saya akhirnya itu kami saling mengampuni. Pemulihan terjadi Iya, di situ. saya mulai kayak kembali kesadaran. Saya nangis, gitu. Saya lihat dia gitu. Terus saya disadarkan kembali. Saya dibawa ke kesadaran yang jauh lebih dari yang apa yang saya lakukan dulu. Saya membayangkan perjuangan dia dari kampung halaman ke tempat saya itu kan butuh dana dan dia orang desa yang harus beradaptasi masuk ke kota, ya kan? Mungkin kalau di kampung hanya berapa lorong dia tahu ini kota besar kan, ibu kota. Dan di situ saya disadarkan. Satu kata yang muncul dari kakak saya itu cuma bilang begini, kamu sebetulnya ada di pintu neraka. Itu yang saya dengar itu. Ya, istilahnya di ambang kebinasaan. Kebinasaan. Tapi kamu sekarang sudah kembali. Tapi saya waktu itu kan belum mengerti. Ngerti. Nah, saya dibawa pulang ke rumah hamba Tuhan yang orang luar negeri ini. Nah, saya nggak tahu masuk di kamar di lantai 2 di kamar pertama itu. Waktu masuk saya dikasih gitar. Kebetulan pastor saya nggak master main gitar lah, yang penting bisa tahu lah itu. Saya jam 2 itu kayak ada orang bangunkan. Tiba-tiba saya nyanyi aja. Saya jujur aja pastor lagu Kristen itu saya udah lupa. Tiba-tiba malam itu nyanyi lagu misalnya Yesus kawan yang sejati. Kami memuji kebesaran. Tapi waktu nyanyi itu bukan suara gitar yang paling gede, nangisnya lebih gede gitu. Saya nangis tuh sejadi-jadinya pastor. Saya merasakan pribadi yang menemui saya waktu saya sembahyang subuh itu, pribadi itu. Dan
kayak saya lagi ngobrol sama dia. Saya jam 2 itu sampai sekitar jam 5, jam 6. Gitu. Dia mengajarkan saya begini, karena saya nggak yakin gitu. Saya bilang, saya pingin tahu bahwa keselamatan atau jalan keselamatan tuh yang kita mau ingin dapatkan itu dari siapa gitu. Saya bertanya ke Tuhan. Lalu di ayat yang sama yang dikatakan itu setelah saya bertobat menggali, ternyata itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, Pastor. Akulah jalan. Iya, dia kata, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku jalan kebenaran dan hidup. Itu. Jadi ayat ini tidak sekedar mengajarkan saya, tapi dulu di keyakinan yang baru, saya juga pernah mempelajari ini. Tetapi di ayat 14 ayat 6 ini lebih menjelaskan. Dia adalah jalannya. Kalau di keyakinan dulu hanya suatu doa gitu. Minta petunjuk, tapi dia sendiri yang mengatakan dia adalah jalan. Ya. Berarti di keyakinan lama kan sekedar hanya menunjukkan bahwa meminta petunjuk untuk menemukan jalan itu. Ya. Sedangkan ini menjadi sebuah pernyataan bahwa memang aku jalan. Ya. Kalau mau ketemu jalannya ya aku adalah jalannya, begitu ya. Ya, Pastor. Ya, jadi yang saya tahu nih, yang saya coba dengar, yang saya selentingan lah kabar-kabar begitu kan dulu pada saat Pastor menjadi Kristen. Ya. Ini saya singkat nih ya. Ya. Menjadi Kristen, masa kecil menjadi Kristen, Ya. tiba-tiba muncul sebuah pemahaman baru sampai pergi meninggalkan kampung halaman ke kota Jakarta. Ya. Di kota Jakarta berarti kan dibina lagi dengan pengajaran baru itu. Ya. Ya, istilahnya didoktrin lagi, diberikan pemahaman-pemahaman keyakinan sesuai dengan kepercayaan yang baru itu. Ya. Sampai saya pernah dengar nih, Pastor ada rencana melakukan tindakan-tindakan nekat begitu, bukan hanya merencanakan hanya pembunuhan kepada orang tua, tetapi kepada orang-orang Kristen atau kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus begitu. Apakah memang demikian? Iya. Jadi sampai itu yang orang Kristen yang saya maksud di kampung halaman. Oh, di kampung halaman itu. Bahkan setelah saya tahu bahwa orang tua saya bukan di kampung halaman lagi. Gitu. Jadi itu yang saya ingin kejar. Tapi sebelum saya melakukan itu, Tuhan sudah menjumpai saya lebih dulu. Gitu, Pastor. Jadi saya dulu jadi Kristen ya cuman karena KTP gitu. Ya papa saya Kristen. Gitu. Tapi Kristen di kota sama desa itu beda, Pastor. Gitu. Jadi Kristen di desa itu kan ya yang penting bisa makan gitu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu rancangannya tidak pernah gagal tuh, Pastor. Amin. Itu. Baik suatu keadaan yang Tuhan izinkan itu mungkin menurut pribadi saya itu jahat. Tapi setelah saya mengalami ini, bahwa itu sebetulnya satu pembentukan. Untuk Tuhan mau katakan bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakan dan merancang. Cuman kan seringkali bukan rancangan yang gagal, tapi kita yang gagal untuk berjalan dalam rancangan itu. Ya, tapi menariknya begini, sebelum kita jauh ke situ, kan tadi saya coba penasaran nih, Pastor ingin melakukan sebuah tindakan-tindakan kekerasan Untuk orang-orang percaya. untuk orang-orang percaya. Oke. Kenapa bisa sampai Pastor berpikir begitu? Apakah memang itu menjadi satu nilai lebih pada saat Pastor bisa melakukan itu? Maksudnya begini, memang di Alkitab ada orang-orang yang meyakini bahwa pada saat dia melakukan sebuah tindakan menghancurkan mereka yang berbeda keyakinan dengan dirinya, Alkitab berkata mereka berbuat sesuatu bagi Tuhan, bagi Tuhan mereka begitu, bagi Tuhan yang mereka yakini begitu. Ya. Apakah memang sampai seperti itu juga pemikiran Pastor bahwa pada saat saya menganiaya orang Kristen, saya menganiaya orang yang sudah percaya Yesus, justru saya memang sudah berbuat sesuatu bagi Tuhan begitu, atau memang begitu? Iya, itu yang saya bilang Pastor tadi, pemahaman yang saya dapatkan. Pemahaman Iya. bentuk indoktrinasi itu Iya. ya. Dan Oke. itu yang ingin saya lakukan. Oke. Dan pemahaman itu yang saya lakukan ya istilahnya adalah apa? Dengan saya melakukan itu justru saya mendapatkan kemuliaan. Gitu. Jadi yang saya dapatkan itu begini, orang Kristen tuh kalau ibadah pakai pakaiannya seksi-seksi.
Apa memang di surga itu orangnya kayak gitu gitu. Jadi timbul gitu rasa benci itu. Baru mereka kalau ibadah gitu nyanyi-nyanyi kayak orang mabuk gitu. Itu pemahaman itu. Gitu. Nah di keyakinan yang baru ini saya tidak temukan seperti yang ada di Kristen gitu. Kadang ada lebih ekstrim lagi, mereka ketawa-tawa gitu di Kristen kalau nyanyi itu. Saya kadang mikir nih gila juga nih orang ini memang lagi gila atau lagi apa gitu. Jadi dengan pemahaman yang baru itu saya benci itu. Dan saya ingin melakukan dengan banyak cara. Untuk bisa orang Kristen ini kalau bisa lenyap lah. Gitu. Jadi saya jadi benci gitu pastor. Saya nggak tahu. Jadi tiba-tiba aja itu ada penolakan, ada pemberontakan gitu. Dalam ini. Tapi dengan kebencian saya dengan orang Kristen ini sebetulnya pastor alasannya karena waktu saya waktu di kejadian di kampung halaman itu kan saya berdoa supaya Tuhan kasih pertolongan. Tapi sepertinya Tuhan seakan-akan Tuhan tidak menolong. Jadi saya lebih benci orang Kristen itu. Jadi istilahnya meragukan Tuhan sendiri ya. Ragukan. Ini orang Kristen kok nyanyi-nyanyi gitu. Kayak yakin tapi Tuhan nggak nolong gitu. Iya. Gitu. Jadi saya merasa wah ini yang paling benar gitu. Nah, justru dalam keraguan itu, dalam rancangan-rancangan saya nggak baik itu, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Gitu. Tuhan menjumpai dan memakai hamba Tuhan untuk memulihkan, mengembalikan dengan keyakinan lama, mengalami Tuhan, istilahnya merasakan kasih Tuhan itu kepada pastor. Benar, Pastor. Jadi pada kuncinya begini yang saya coba melihat dari kisah pastor, berarti pemulihan pastor itu datang dari karena pastor memang merasakan kasih Tuhan. Yang sesungguhnya yang Tuhan pakai seseorang hamba Tuhan untuk mempertemukan lagi pastor dengan Tuhan begitu ya. Iya. Jadi sekarang sudah dengan satu keyakinan sungguh ya, tidak goyah lagi bahwa Yesus itu menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamatnya. Saya sih percayanya gini pastor, dia itu kan Tuhan, dia seperti yang Daud gambarkan, dia gembala. Jadi seorang gembala itu kan kita ini domba, saya ini domba. Dia menuntun, membimbing dan menyertai. Dan saya percaya bahwa ketika saya sudah ada di dalam jalannya, saya percaya bahwa saya tidak akan terlepas dari genggamannya. Itu seperti Roma 10 dikatakan sekalipun bahaya apapun tidak akan dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Jadi pastor, kalau ikut Kristen bagi saya setelah saya jadi orang Kristen nih pastor, saya kira enak jadi orang Kristen. Artinya orang Kristen yang sesungguhnya nih. Wah ini pastor nggak enak pastor. Saya sempat protes dalam doa sama Tuhan. Tuhan kalau tahu dulu memang nggak enak saya balik lagi. Saya pingin balik itu pastor. Berdoa aja untuk dapat makanan aja itu doanya mesti puasa 40 hari 40 malam. Ini pengalaman gitu pastor itu. Dan saya seringkali kan mendengar istilah orang gitu bahwa Tuhan itu mengasihi kita itu tanpa syarat. Tapi realitanya aku pakai syarat. Saya minta aja nggak datang-datang gitu. Lalu Tuhan kasih pemahaman juga di Injil Matius, saya nggak tahu di pasal berapa itu dikatakan kalau kamu mau jadi murid, kamu jadi ikut aku, kamu harus sangkal diri. Pikul salib. Waduh, saya bayangin aja itu salib Tuhan Yesus tuh. Jadi saya udah mikir nih, waduh, jangan saya ditombak kayak Tuhan Yesus. Gitu, pastor. Jadi dengan acara obrolan dewasa ini, saya justru didewasakan iman saya itu bukan pada waktu saya Kristen dari kecil, tapi melalui sebuah peristiwa. Peristiwa ini bahkan peristiwa yang terkadang menyakitkan, sangat menyakitkan. Diproses, seperti diperas begitu ya? Bukan diperas, digiling pastor. Giling sudah pastor. Sampai digiling ya? Giling pastor. Kalau digiling kan jadi halus. Kalau diperas masih bisa ada lagi. Kalau digiling memang langsung jadi kayak jus. Gitu. Jadi nikmat itu pastor. Iya gitu. Jadi pokoknya ikut Tuhan itu. Ya. Jangan berpikir wah ikut Tuhan tuh langsung jadi orang kaya gitu. Apalagi jadi hamba Tuhan pastor. Banyak keluar kurang masuk tapi nggak pernah miskin juga nggak pernah kaya gitu pastor. Ya karena banyak pemikiran orang-orang jadi Kristen tuh enak. Orang Kristen pokoknya wah pesta terus, nyanyi terus, kelihatannya nggak ada masalah begitu ya. Padahal sebenarnya seringkali di dalam kehidupan Kristen atau dalam iman Kristen kita pada saat Tuhan mengizinkan satu peristiwa yang kita tidak sukai,
peristiwa yang tidak kita inginkan, justru disitulah sebenarnya proses Tuhan sedang terjadi kepada kita ya. Betul, Pastor. Artinya Tuhan memang mau membentuk kita menjadi satu pribadi yang sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan dengan apa yang kita mau, begitu ya. Tapi memang nggak enak, Pastor. Itu masalahnya. Sehingga banyak orang Kristen nggak siap dengan hal ini. Itu bagaimana jadinya ya? Saya sih kembali kepada pengenalan dia akan Tuhan. Jadi sejauh itu dia mengenal Tuhan, itu yang dia pahami. Jadi ketika badai datang, dia bisa kabur. Gitu. Bahkan memang kalau kita lihat realita dalam kehidupan Kristen, iman kita bisa jadi tawar. Tapi sampai hari ini, saya di dalam pengiringan akan Tuhan, satu hal yang saya percaya, bahwa yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup saya mengiring akan Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri yang menjumpai saya. Pengalaman itulah yang membuat pastor tetap teguh mengiring Tuhan. Tetap teguh. Bahkan sampai dalam keadaan pastor satu kelak, memang waktu istri saya hamil anak saya pertama, kita nggak punya makanan, pastor. Jujur nih pastor, ada tetangga yang nanam singkong, istri saya nyuri satu pohon untuk makan karena keinginan anak saya yang ada dalam rahimnya. Saya itu waktu melihat istri saya itu saya nangis. Tapi saya teringat, saya ketika dalam tekanan itu saya bukan fokus pada masalah itu. Tapi justru di situ firman Tuhan itu terus bersuara gitu, berbicara gitu. Seperti di Matius 6 gitu. Tuhan berkata, seperti burung di udara Tuhan pelihara, demikian kita jauh lebih daripada itu. Gitu. Pada satu titik juga Tuhan mengizinkan saya sama istri anak kita nggak makan gitu, Pas. Saya pernah lihat anak saya cuma makan garam gitu, cuma isap-isap garam untuk mendapatkan sebuah rasa gitu, Pas. Anak saya yang bungsu juga pernah cuma makan kecap. Saya di dalam doa berteriak sama Tuhan, Tuhan bukankah Engkau adalah sumber berkat? Ketika kami dalam keadaan seperti ini, bukan Tuhan harus menolong gitu. Saya percaya begini, dengan pengalaman ini, setelah mengenal perjumpaan, melewati proses di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen tuh kita nggak seperti Indomie instan. Seperti Tuhan Yesus bilang gini, kita ini mutiara. Mutiara yang indah itu diproses dengan sedemikian. Emas juga sama, diproses. Jadi kita kalau mau jadi dewasa, kita harus ikut dalam prosesnya Tuhan. Kalau cuma diperas, itu nggak terlalu sakit. Digiling itu lebih sakit. Tapi kesakitan itu membawa sebuah kenikmatan. Itu sukacita yang luar biasa. Karena terkadang hal yang menyakitkan bukan berarti mencelakakan kita sebenarnya. Sama seperti pada saat orang sakit, dia harus minum obat. Obatnya pahit rasanya, tapi sebenarnya untuk dirinya, untuk kesembuhan dia begitu ya. Dan ya itu juga yang seringkali Tuhan pakai mungkin ya dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya lainnya. Bahwa terkadang seringkali perjalanan itu nggak selalu mulus ya, Pastor ya. Terkadang ada kerikilnya, naik turunnya, ada batu besarnya. Aja, Pastor. Batu kali. Iya, batu. Kalau kerikil kan kecil, Pastor. Kalau kena kepala sedikit sakitnya. Batu, Pastor. Iya, artinya begini, bahwa melalui perbincangan hari ini sebenarnya yang saya coba tangkap dari pastor dalam pengalaman. Tuhan terkadang mengizinkan perjalanan kehidupan kita naik turun. Bahkan terkadang kayaknya Tuhan sedang mengizinkan kita, nggak apa-apa. Seperti anak yang hilang, kamu mau menuruti keinginan kamu sendiri, mau pergi ke sana ke sini, silahkan begitu ya. Sampai pada akhirnya kasih Tuhanlah yang akhirnya mempertemukan kita kembali dengan Tuhan begitu ya. Artinya memang Tuhan nggak pernah jauh daripada kita ya, Pastor. Kita yang sedang menjauh daripada Tuhan ya. Betul. Ya. Saya sih rasa gini, Pastor. Tuhan itu sekalipun kita hilang, dia tetap cari. Yang kita nggak merasakan bahwa Tuhan itu dekat karena kita tidak hidup di dalam rancangannya. Yang saya pahami sampai hari ini, kenapa Tuhan juga disebut Bapa. Saya membayangkan gitu, hubungan seorang anak dengan Bapa, senakal-nakal bandelnya anak itu, pasti kasih seorang Bapa tidak akan pernah pudar untuk anaknya. Jadi saya bisa membayangkan betapa jahatnya saya dulu. Tuhan itu begitu sabar, menantikan sampai pada satu titik saya menyerah dan angkat tangan. Dan disitulah saya mengalami kasih yang sejati, Pastor. Jadi kasih yang bukan hanya apa kata orang, tapi kasih dari sumber yang punya kasih itu, yang datang menyatakan sendiri gitu, Pastor. Ya, puji Tuhan. Sampai
Sampai saya yang tidak punya kerinduan dari kecil pingin jadi hamba Tuhan, itu pastor jadi muncul sendiri. Saya sudah pikir dulu kalau jadi hamba Tuhan, waduh, kita nggak punya apa-apa kalau jadi hamba Tuhan, kita nggak digaji. Kalau jadi PNS kan gajinya udah jelas kan pastor. Ya, ya. Gitu. Nah tapi ketika saya ikut Tuhan, saya pelajari gitu. Di dalam Tuhan tuh setiap pergumulan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan dia tidak terlalu cepat. Tapi dia selalu tepat dan indah pada waktu. Amin. Itu yang saya bilang pastor itu. Ya. Makanya kalau Matius 6 ayat 12 dikatakan, kalau engkau menderita dan engkau bersuka cita di dalam Tuhan menghadapi semua itu, Tuhan sediakan ATM di sorga gitu. ATM Istilah surga, saya ya. gitu. Istilah saya gitu pastor ya. Artinya apa? Dikatakan upahmu besar di sorga. Kan ATM-nya di sorga kan Iya. pastor. Kalau Tuhan bilang gini, upahmu besar di bumi, ATM di bumi gitu. Jadi bisa ditariknya di surga ya. Ya, di surga gitu. Artinya kita sudah menabung nih, Amin. pastor gitu kan. Mungkin kita sekarang punya harta kekayaan di bumi yang kita cari selama ini. Kita nggak bawa kan waktu mati kan Ya. pastor cuma sepatu satu, kaos kaki satu. Itu kalau misalnya bawa sepatu nih, kalau misalnya mati dalam pertempuran nggak bawa semuanya gitu. Tapi kita punya ATM di surga. Dalam surga. Gitu, Ya, Pastor. jadi dari apa yang kita sudah sharingkan tadi, kira-kira apa pesan khusus Pastor kepada mereka-mereka yang menyaksikan acara ini? Mungkin ada dari mereka yang sudah mulai jauh daripada Tuhan, meragukan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah mencari Tuhan. Kenapa seakan-akan Tuhan nggak pernah dengar doa saya? Tuhan sepertinya saya nggak lagi merasakan Tuhan dalam hidup saya, dan mungkin sudah berpikir, ya saya mungkin saatnya untuk meninggalkan Tuhan. Saya mungkin cari Tuhan yang lain di luar sana. Mungkin ada kebenaran di sana. Mungkin ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan menurut dengan kedagingan yang mereka inginkan. Jadi kira-kira pesan-pesan apa yang pastor bisa berikan kepada mereka yang melihat dan menyaksikan acara ini? Pesan saya adalah orang Kristen harus memandang bukan pada persoalan. Oke. Jadi istilah saya begini, ini pinjam nih. Seorang Harus bapak dikembalikan rohani. ya. Kalau pinjam kan dikembalikan ya. Oh, gitu. Oh iya gitu. Nah, saya kembalikan pastor. Jadi jadikan setiap kesesakan kita, badai kita, penderitaan kita menjadi sebuah kesempatan untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Amin. Gitu. Jadi kalau kita lihat persoalan, kita akan melihat persoalan itu jauh lebih besar daripada pertolongan Tuhan. Amin. Gitu. Jadi kalau kita dalam persoalan kita ingin didewasakan oleh Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Gitu. Bahkan Tuhan Yesus bilang, jangankan kita berdoa dengan suara yang lantang, kita di tempat yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Gitu. Jadi pesan saya untuk orang-orang Kristen, jangan pernah mundur dari persoalan. Jadi kalau Mazmur 103 ayat 5 dikatakan, Tuhan itu memberikan kita kekuatan seperti burung Raja Wali. Jadi gambaran burung Raja Wali, dia nggak pernah takut badai. Justru bisa lebih tinggi. Semakin tinggi gitu. Ya. Jadi semakin ada badai, justru iman kita semakin didewasakan. Mungkin kita hari ini kedewasaan kita masih di bawah, tapi kita naik level. Ya. Jadi kalau kita Kristennya cuma tahun demi tahun hanya begitu terus, apa artinya sebuah Kristen? Ya. Gitu kan. Yang kedua, lewat persoalan, lewat badai, lewat tekanan yang kita hadapi, itu menjadi sebuah cerita yang indah. Makanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi gitu. Artinya apa? Lewat persoalan maka kita ada punya perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Kristen itu harus punya cerita. Jadi kalau Kristen hanya teori, itu bukan Kristen. Jadi kita harus punya cerita, punya pengalaman pribadi yang real. Sekalipun mungkin dia bilang, saya bukan jadi hamba Tuhan. Kita bersaksi, ada tugas menceritakan kebenaran, kita nggak harus bergelar teologi ya. Amin. Tapi dengan pengalaman-pengalaman itu kita bisa menjadi sebuah kesaksian gitu. Ada satu pujian yang saya sering kali sukai gitu. Dikatakan begini, hidupku mengenapi firman-Mu. Jadi kalau kita cuma sekolah, oh ya saya kenal Tuhan gitu. Tapi kita sendiri nggak mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, pesan saya adalah kedewasaan kita akan semakin disempurnakan menjadi serupa sama seperti Kristus. Amin.
kalau kita memandang persoalan ini sebuah kesempatan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Kata Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ini ketika di dalam persoalan itu bukan lagi kita bergaul sama Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang bergaul kepada kita. Tuhan yang karib sama kita. Amin. Dan itu pun di dalam hidup yang saya alami. Jadi doa tidak menjadi suatu kata-kata yang puitis, dan itu sebenarnya menghadirkan Tuhan. Tapi akhirnya berubah pengertian, doa itu berbicara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kita besok udah gak makan. Tapi apakah pertolongan Tuhan langsung datang dari langit plak gitu jatuh? Tapi Tuhan, istilah saya, Tuhan punya ribuan pintu untuk bisa menggerakkan siapapun untuk menolong kita. Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan membuka hal-hal baru ya, Hal-hal yang baru, tidak Pastor. pernah terfikirkan Iya, ya, Pastor. bahkan musuh-musuh, Pastor, yang tadinya jadi musuh, Tuhan buat itu mereka murah hati dan menjadi sahabat. Amin. Musuh loh, Pastor. Iya, iya. Ya itu, waduh, luar biasa gitu. Jadi pesan saya hanya dua itu. Tetap setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, ikut Tuhan nggak usah pakai syarat. Ikut maunya Tuhan, bukan maunya kita. Amin. Kalau kita ikut maunya Tuhan, apapun yang kita minta, kata Yohanes 15 ayat 8. Hal yang menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa di surga, pada saat kebenaran itu berbuah dalam hidup kita. Maka segala apapun yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Maksudnya dalam hal kebaikan, meminta. Tapi kalau minta hal-hal yang jahat, nggak mungkin Tuhan kasih. Tapi kita harus bicara kebenaran, harus berbuah juga kebenaran. Itu sih, Pastor. Ya, jadi dari obrolan ini saya teringat perkataan dari orang tua rohani saya. Dia berkata begini, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kepedulian hati Tuhan. Artinya begini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, hal yang baik maupun tidak baik, ada peran Tuhan di situ. Bukan artinya Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang jahat, bukan. Tetapi seringkali Tuhan mengizinkan satu hal yang membuat kita tidak nyaman, yang mungkin kita beranggapan bahwa itu bukan dari Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Betul, memang bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita semata-mata karena Tuhan ingin membentuk setiap kita menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dari antara saudara yang saat ini mulai berpikir, saya mau menjauh daripada Tuhan. Kehidupan saya nggak ada bedanya. Semenjak saya kecil saya sudah jadi Kristen, sampai dengan hari ini saya jadi Kristen. Kayaknya nggak ada bedanya. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita dari perbincangan hari ini, bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Dia tetap mau mendekat sama kita. Dia masih mau mengulurkan tangannya kepada kita. Dia masih membuka tangannya. Buat apa Yesus harus capek-capek meninggalkan surga menjadi manusia, hidup seperti kita manusia normal pada umumnya. 30 tahun dia bertumbuh, 3,5 tahun ditambah 3,5 tahun ia melayani menjadi manusia berkeliling kota, sampai akhirnya dia harus mati dengan satu kematian, jenis kematian yang paling sadis di dunia ini. Semata-mata karena memang dia mengasihi saudara dan saya. Maka dari itu, kalau saudara hari sudah mulai berpikir dan ada timbul dalam pikiran saudara bahwa sebenarnya saya mau jauh daripada Tuhan, saya mau lari daripada Tuhan, saya hanya berkata kepada kita, mulailah berpikir ulang tentang Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Mungkin saudara bisa berdoa, saudara bisa nutup mata. Berdoa sama Tuhan, tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Manakah Tuhan yang benar? Tunjukkan kepada saya Tuhan yang benar itu. Saya percaya Dia setia kepada kita, Dia mengasihi kita, maka Dia akan memberikan jalan itu kepada kita. Jadi di tengah persoalan, di tengah masalah, semuanya itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, kita akan akhiri acara ini, tapi sebelumnya nanti Pastor Demeling akan berdoa bagi setiap kita semua, bagi setiap masalah-masalah yang mungkin saudara hadapi. Percaya, kita mungkin berbeda tempat, berbeda jarak, berbeda waktu, tetapi kita harus meyakini kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Silakan Pastor berdoa bagi setiap. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami membawa setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan program ini. Kami berdoa, biarlah mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka yang ada di ambang kehancuran, Roh Kudus membawa mereka kembali. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang tidak pernah gagal. Oleh sebab itu Engkau datang membawa kami kembali kepada rancangan-Mu yang semula.
Kami berdoa untuk setiap para pendengar yang mendengarkan obrolan ini. Hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus menjamah dan mengubah mereka, sehingga mereka boleh menjadi sebagai pengikut Kristus yang sejati. Apapun tekanan, apapun persoalan, apapun penyakit, apapun badai yang mereka hadapi, satu hal yang kami percaya, bahwa semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kami berdoa, kami menyerahkan program ini terus diberkati Tuhan. Dan setiap para pendengar mendengarkan ini, mereka diberkati, diteguhkan, dan mereka juga mengalami pemulihan, kemenangan, dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor atas waktunya. Sama-sama, Pastor. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam tugas dan pelayanan. Tuhan berkati. Halo, saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh.